Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 72114-19035 dari akuntansi B 2019 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada bab minggu ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama adalah organisasi data. Setiap perusahaan yang sering membutuhkan input dan output dalam jumlah yang besar. Perusahaan sering membutuhkan komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan input yang berbeda. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di dalam sistem informasi komputer secara sederhana. Spreadsheet sebagai basis data yang sederhana. Tabel yang berisi baris-baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Karena banyak pengguna yang telah mengenalnya, ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Flat files. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file, seperti ada yang gambar di samping. Tabel mata kuliah dengan kolom-kolom yang berulang itu bukan termasuk dalam sebuah flat file. Nah, kita bisa melihat dalam tabel yang ada di samping itu ada kode 300 yang ditulis 2 kali. Nah, maka tersebut itu bukan termasuk dalam flat file. File kunci. Satu atau kombinasi file yang berisi atau nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasikan secara unik. Satu file dapat banyak kasus yang akan menjadi kunci dalam suatu tabel, seperti pada tabel yang ada di samping. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi satu file yang sama seperti kode, dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang terhubung secara logis, seperti pada tabel yang ada di samping. Struktur basis data terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah struktur basis data hierarkis, yang kedua struktur basis data jaringan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah struktur basis data relasional. Membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data, yang kedua adalah menguraikan data tersebut, dan yang ketiga adalah memasukkan data ke dalam basis data. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan data. Menentukan kebutuhan data ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, yang ketiga menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan yang pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Lalu yang kedua adalah cara membuat basis data dengan langkah-langkah. 1. Teknik-teknik pemodelan data. Permodelan kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Yang kedua adalah diagram relasi entitas. Digunakan untuk menguraikan kebutuhan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan saling digabungkan bersama. Dan yang ketiga adalah diagram kelas.
digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data ke dalam relasi. Personal basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Pengguna akhir basis data adalah personal basis data penting lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data, dengan tugas-tugasnya yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan, maka itu sangat penting bagi programmer basis data. Pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas, tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Dengan mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain, yang pertama, mengurangi pengulangan data, yang kedua, mencapai independensi data, yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang keempat adalah keamanan yang lebih baik. Dan kerugiannya antara lain, membeli peranti lunak yang mahal, 2. Membuat konfigurasi peranti keras yang besar, dan yang terakhir adalah memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan pada bab 6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, and sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.